Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Ini bukan Bego Teknologi karena nyampur rekomendasi di. Bukan Bego Teknologi dan juga Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita DPT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi yang katanya paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Jadi mungkin dari beberapa kalian nih datang karena rekomendasi ya. Yes. Tapi kalau bisa karena ini akhir tahun sebenarnya tuh episode ini makin sedikit kan. Nah jadi kita tambahin berita lah karena beritanya hype juga Wow, gitu. benar Nah nih. kalau kalian ini datang mau lihat rekomendasinya doang, cek aja ini timestamp ya. Oh iya, gue belum masukin yang ini lagi beritanya. Nggak ya, Oh, lu masukin aja timestamp Yes. gitu. Cek aja timestamp, kalian tuh lihat Langsung ke rekomendasi bisa. Tapi kalau mau lihat berita boleh Langsung gitu. tonton aja. Mungkin langsung kali kita mulai dari yang kemarin panas dulu di. Bener, apa tuh? Yaitu Poco dengan Aiku. Hah? Tiba-tiba Ya, mereka mengeluarkan statement lagi untuk si Poco ya. Hah. Ternyata langsung segitu aja. Waduh. Oh, di Instagramnya Poco Di Instagram ya. Poco dan itu Iya. lumayan rame loh karena ternyata yang kita lihat sentimennya Ico 15 ini terkesan lebih mahal nih. Emang naik sih harganya. Wah, naik gila. Naik 2 apa 3 ya? Iya. 2 segitulah. Iya menurut gue bahkan kalau untuk sekarang ini ya untuk saat ini kayaknya beli 1 TB aja sih. Langsung yang tingginya gitu ya. Jadi yang gue lihat bahkan strateginya si Vivo ini ya. Jadi X300 tuh dibuat casual, mau yang agak gaming dikit ke Ico. Tapi kalau lo mau pilihan 1 TB ya di Ico juga gitu. Nah itu jadi berantem nih mereka nih. Berarti kemungkinan Poco akan masukin F8 seriesnya. F8 seriesnya. Iya, Oke. tapi kalau menurut lu sendiri Di, dari yang lu lihat nih, Poco F8 series ini gimana, Di? Sebenarnya gue masih belum megang kan ya. Betul. Dan gue belum nanya opini lu juga sebenarnya. Dari Bali nih kita capek sekali kan ya. Iya, capek. Kalau gue ngeliat dari segi surface-nya gue bingung malah ke arah si Poco ini kemana. Maksud gue Karena lu lihat gak sih ada satu kalimat di Poco mereka tuh fokus ke kamera loh. itu satu. Bahkan orang Ya gue dengar malah kameranya lebih bagus. iya itu. Nah yang kedua ada speaker. Ketiga belum ada bebas charging, katanya ada smart charging. Gue nggak ngerti gue. Smart charging. Gue dijelasin nama Chandra Sadapin Tekno. Tolol banget. Gini bang, Iya. ngecasnya tuh jadi masuk nih casannya ke Ribet, handphone. ribet. Nanti listriknya dibawa putar dulu biar arusnya berkurang. Iya Apa anjing? bodoh emang pakai itu ya Chandra ya. Nanti next kita sama Chandra. Nah, guys sebenarnya smart charging ini sebenarnya basically ya kayak bypass charging si Aiku sebenarnya sih. Nurunin watt dia Nurunin doang. wattnya. Cuman gue belum mencoba segitunya karena kemarin tuh terbatas. Oh, gitu. Tapi untuk sementara, nih bagi kalian yang nanya apakah speaker gimmick? Enggak, Bang. Enggak. Di yang punya Wah. Alvin bagus banget itu. Parah. Jadi yang gue tangkap tuh memang dia itu bukan subwoofer by the way. Woofer mereka bilang aja. Jadi Oh, iya, Bose iya. ini datang dengan woofer. Woofer. Jadi bener-bener dituning segitunya, lu akan melihat perbedaannya ketika lu bandingin dengan handphone lain gitu. Nah, bukan artinya lebih kenceng, bukan artinya bassnya lebih rendah, enggak. Tapi detail dari Yes, audio. benar. Jadi lebih rich suaranya. Detail audio tuh gimana cara ngomongnya? Suara misalnya di satu HP nih A B C gitu ya, C ini di A ini lebih dikit dibanding C gitu ya. A sama B, B ini mungkin bisa ngeluarin suara kayak gitu. Iya. Sementara A ini nggak kedengeran cuma gitu doang. Atau mungkin kasarnya kayak lu nonton satu di TV, satu di bioskop. Oh iya, Jadi bener, lebih rich kan? bener. Iya kan? Ya itu. Nah, tadi gue sempet hampir bilang nih gimmick nih. Iya. Cuman sampai akhirnya gue diskusi lah dengan banyak tech reviewer di situ ya, dengan media-media sama jurnalis. Kemungkinan nih emang handphone ya udah entertainment. Bener sih. Bukan. Karena ya. mainnya tuh udah gini aja. Atau lu yang suka dengerin lagu di kamar mandi. Waduh, makin ini lagi dong suaranya gila. surround banget dong. Bahkan ada satu temen gue tuh tech reviewer juga ya, William. Dia sampai dengerin lagunya tuh, kan kita di pantai ya gitu ya. Dengerin lagunya pakai headphone itu dong, selesai Pak. Setengah volume udah dapat detailnya. Oh, udah Jadi kedengeran. kayak bagus banget. Jadi Iya emang sih. fungsinya tuh ada ternyata gitu. Ya memang sih, emang harus seperti itu ya. Gue nggak tahu juga kalau Nubia juga sama apa enggak ya. Nah iya, kalau Nubia beda lah. Lu mau tolong lah. Oke, kita balik lagi ke Poco F8 Ultra. Menurut gue ya, ini salah satu gebrakan aja sih. Tapi kalau lu nanya kemana arahnya, memang gue jujur bingung. Memang Karena tiba-tiba kameranya bagus banget sih. itu dia kan. Iya. Cuman kurang Leica aja. Kurang lega bener. Iya kan? Gue juga gak tahu lah. Tapi emang sih bukan berarti handphone ini jelek ya. Ini jauh lebih bagus dibanding F7 Ultra. Betul. Desainnya jauh banget bagus ini. Betul, karena memang Poco ini dari yang kemarin ngobrol sama SQ-nya tuh emang mereka udah aiming ke premium.
benar. Jadi Poco ini mau di premium ya, sayang banget sih sebenarnya Poco premium tuh aneh ya. Iya. Pepe, Poco premium gitu. Aneh gitu. Oke, dan lanjut juga ke berantem yang lain yaitu fans Aiku ya, ada yang berantem ya di Facebook ya. Ini misleading nih, karena dia ngebandingin dua ini handphone, satu Neo 10, satu Poco F7. Selevel kan? Iya, selevel. Dia. Kok Antutunya gedean Neo? Belajar dong sama BBK. Waduh, pas dilihat versinya versi 10 dengan versi 11 beda ya. Jadi udah jelas nih, naik versi itu. Nah, gue mau ngomong juga nih, ngomong akhir tahun di. Menurut lu di Antutu di? Kenapa? Nggak guna. Sebenarnya nggak guna. Pada akhirnya tuh benchmark sintetis itu nggak kepake kecuali ya lu buat adu-adu angka aja. Iya, itu berjualan gak sih? Contoh, nih kita buka deh ya, F8 Ultra kemarin. Itu kalau lu nggak pakai mode Wild Boost, mode performanya, wah, beda 700.000 skornya. Iya. Kenapa ya gitu ya? Dan lu bisa lihat juga nih di gambar Iya. lu masih nunjukin kan ya. Nah lu bisa lihat nih di Antutu itu ada 4 segmen ya, CPU, GPU, memori sama UX. Kadang UX-nya. UX ini apa UX iya, ini ya? lihat aja nih, iQOO sampai 500.000. Gak jelas apa yang dinilai gitu kan? Iya, nggak aneh ngerti banget gua. Ya itu Antutu ya. Jadinya paling benar tuh emang sintetis tuh kalau nggak 3 GHz saja nggak juga. Ini Enggak, lebih 3D cocok Mark. ya yang sintetis tuh dipakai buat stability testnya aja. Iya. Stability testnya udah kejelasan, pakai buat di Tapi bukan artinya Antutu 600.000 kayak Antutu 1 juta, beda. Enggak, tetap beda. Tetap beda. Cuman ya artinya tuh enggak gimana-gimana sebenarnya. Nggak yang terlalu signifikan gitu. Iya, apalagi udah di atas juta gitu. Iya. Udah pasti kencang aja udah semuanya. Itulah opini kita soal Antutu ya. Iya. Nyebelin. Kadang tuh kita harus skip satu versi untuk benchmark selanjutnya. Bener. Kan karena untuk membanding kan. Ya apalagi kan kayak iQOO 15 nih bisa sampai 4 juta. Kita kalau pakai Antutu V10 4 potan. Nggak bakal bisa. Nggak bisa. Nggak bakal dekat gitu. Nggak bisa. Antutu kita berapa kemarin Aiku? 38. 38. 3,8. Oh sama kayak F8 Ultra. Iya. Kalau kan di mana namanya? Di lab. Enggak. Di lab sama yang pas launching kan 4,3. Iya. Ya pasti itu pakai 1 terabyte. Iya. Karena memorinya bisa lebih gede banget. Iya, tuh. 1 terabyte kan soalnya UFS 4.1, Iya. LPDDR5X Ultra. Iya. Itu beda tuh RAM-nya. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman. Dia bisa diklip ya untuk ngomongin Antutu beda versi, beda Enggak, angka. kayak gini gak bakal diklip. Klip yang anjing-anjing Iya, masih. klipnya tuh yang ngomong jorok ya. Brengsek banget ya sampai Yang ngatain brand. Padahal kita gak ngatain brand. Iya, cuma Aneh. karena klipnya ini aja jadi kayak kelihatannya tuh. Gitu ya. Salah nih. Iya. Yang paling ramai masih Samsung S25 Edge, jangan beli. Jangan beli itu. Ramai banget visual 5 juta di gue lihat. Pantas pada turun harga. Iya. Oke lah, ngomong-ngomong Samsung juga nih, kita berita Samsung yang lain ini itu. menarik Ini sih. lumayan menarik dan lumayan gong menurut gue, yaitu Samsung Z3 Fold gitu. Si 3 Fold. Ini hadir dengan salah satu gebrakan baru ya. Kalau lu ngomong sama kayak Huawei agak beda. Beda Beda banget. sih ini. Ini total screen-nya 4 jadi gila. Total screen 2. Tetap 2 dong. Kalau Huawei 1. Oh, enggak maksudnya. Huawei 1 tapi gede. Kalau Samsung gede dan kecil gitu. Cuma yang menarik di Samsung Trifold ini, mereka tuh bisa jalanin beberapa aktivitas natifnya tuh jadi satu gitu. Oh iya. Kan yang digambarin juga gitu kan, dia lagi meeting sampingnya ada WA, sampingnya ada apa. Ya. Itu di mana tuh keren banget menurut gua. Iya sih. Karena kayaknya tuh yang layar gedenya tuh jadinya interface tablet ya. Memang. Kelihatannya tablet sih. Tablet itu. sih kelihatannya sih. Cuman Bagus sih itu menurut gua. Cuman menurut gua salah satu kekurangannya adalah gua tidak melihat adanya intensi Samsung di sini kayak mau ngalahin Huawei sih. Bukan kekurangan sih, lebih tepatnya gua masih melihat menarikan Huawei gitu di. Dari mana? Karena dia bisa dilipat 2 aja sih, lipat 2, lipat 3, lipat 2, lipat 1 gitu-gitu. Lebih versatile Oh gitu. iya sih benar. Dibanding Samsung. Kalau kan- Samsung dilipat nggak mau dia. Iya, dia benar-benar lo harus buka 3 gitu. Iya Lo sih. antara lo pakai candy bar atau 3 Benar, gitu. benar. Dan gimana ya? Kenapa gua nggak beli tablet aja sama Samsung S25 Ultra gitu maksud gua. Bener sih, iya juga ya. Cuman tapi gue suka sih sistem ininya, lipatnya bagus Ini. banget. Itu gua nggak ngerti dah. Harusnya Kenapa? jangan Z Fold, G3 Fold namanya, G. Karena emang sistemnya G. Kan kalau 3 Fold kan bentuknya kayak Z. Oh, Z itu maksudnya hingga itu ya? Iya. Oh iya. Iya. Ya. Nah. Wah Aldi ya Samsung fanboy sejati guys, Ya sejati lo. Allah, Lah ya. emang iya gila Aldi. Note 10 lu dibeli sama dia gokil gila. Nah G ini jadi bentuknya G gitu. Iya. Begini, 1, 2, wah bagus. Wah. Lo lihat hinge-nya, yang satu gede, satu kecil. Oh dibedain gitu ya? Dibedain.
sebenarnya tuh desainnya tuh cukup ini loh, detail banget gitu loh. Menurut gue tuh ini walaupun nggak terlalu, mungkin lu nggak akan expect hardware gimana sih. Tapi karena ini Samsung biasanya agak beda nih dibanding Bener sih. Huawei biasanya ya. Tapi kita nggak tahu. Ya, Tapi belum coba untuk juga. SoC sendiri sih ya sebenarnya nggak kenceng, nggak pelan juga nih pakai 8 Elite ya. Apa Elite yang agak tahun lalu. Iya, terus juga dia bisa 1600 nits yang dimana bisa dipakai di luar ruangan. Gitu. Iya, gede gitu. Dan harganya 40 juta. Di Korea itu 48 katanya. Ya sekitar segitulah. Jadi sampai Indo kemungkinan 50 lah. 50, 55. Iya ini akan. Tapi nggak mungkin lah masuk Indo. Tapi gue suka loh Samsung itu tidak kehabisan akal dalam memberikan statement. Jadi gini, ada handphone tuh yang memang dibeli untuk statement. Contoh, iPhone ini nih. Kenapa dia ngerubah ini nih? Ngerubah belakangnya ini karena statement. Iya. Orang tahu kenapa orang belinya oren karena orang biar tahu gua beli iPhone baru gitu. Benar. Nah, Samsung itu Fold itu kan sekarang udah dipakai Cina semua nih. Iya. Kesannya jadi kayak ya udah gitu kan. Nah, ketika Z3 Fold muncul, Samsung itu kasih opsi lain kalau lu mau pamer. Bisa lagi. Lu di kafe, Pak, lu buka 3 biji, gak akan ada sales nyamperin lu, malas. Tapi sebenarnya ini mumpung masih baru launching ya, gue tuh masih berharap ya Samsung tuh punya keyboard cover ya. Ngerti nggak? gimana tuh? Jadi tuh udah tambahan aksesoris buat dia jadi itu tablet. jadi tablet dong, Dah, mati tabletnya. layarnya tablet lah. Kan jadi menurut gue itu menarik sih. Ya itu juga pertanyaan gue yang selanjutnya sih. Kalau misalnya Samsung itu Z3 Fold-nya itu suatu saat akan lebih terjangkau, tablet kayaknya emang makin lama makin gak jelas sih. Ya itu dia, tapi seenggaknya ya kalau lu pakai kerja itu full functional tablet. Iya, jadinya. khusus tablet banget ya. Maksudnya lu Iya. pakai handphone juga bisa gitu. Itu dia sebenarnya menarik sih kalau dia punya aksesoris keyboardnya gitu. Ini ada pennya gak sih? Sorry. Pennya bisa tapi belum nggak dijual bersama. Oh. Two hours later. Ini mungkin gara-gara kita menelanjangi Windows-nya ya. Iya. Kita baru install ulang. Oh, lu baru tanjakan Windows? Telanjangi Windows. Oh iya. Bener-bener rusak. Rusak ya. Gop. Oke, lanjut kita ke Samsung ya. Intinya Iya. si Trifold nih akan menjadi inilah Bakal jadi ya hal baru ya. Sebenarnya yang sayangkan sih memang marketnya yang langsung dijual tuh nggak banyak. Betul. Kabarnya cuma 6 negara doang yang negara. dapat. Yang Indonesia kayaknya enggak deh singkat gue. tentunya tidak. Karena udah kaget. tahu. Kayak S25 saja mahal gak ada yang beli. Apalagi 50 juta. bener juga sih ya. Iya, nggak, soalnya orang Indonesia itu saking konsumtif ya. Kita tuh di era dimana orang Indonesia sebelum membeli barang mikirnya berkali-kali. Bener sih. Kalau Macam-macam. tahun-tahun sebelum 2020 atau 2020-2021 mungkin orang beli aja. Ya. Sekarang tuh udah masuk era dimana kayaknya kalau gue beli nih ada pertimbangannya banyak nih. Bener. Makanya nonton review ini, nonton review itu, ngelihat sentimennya gimana. Nah itu kayaknya agak bahaya kalau Trifold ini soalnya emang bukan orang yang mendang-mending, emang bener-bener lu punya duit, lu pengen gaya, Bener. beli, Yes, selesai yes, gitu. yes. Oke ya, lagi lanjut juga dari Samsung yaitu Samsung Exynos 2600 Iya. yang tiba-tiba muncul teasernya nih di Wah, gitu teasernya ya. menarik sih. Dengan menurut nama gua. In Silence Williston. Masa Yes. sih? Cyberlight masih ada ya. In Kenapa Silence ya? Williston. Iya, Tetep gitu. lah. Tetep Respect, ya. respect. Iya, tapi katanya ini akan optimas in level mungkin ini ngomongin baterai di. Karena kalau lu mendengar Samsung ya, kalau mendengar gitu ya, dibandingkan dengan Vivo, Oppo, baterainya jauh banget. Jauh banget. Dia lebih irit ya. Lebih irit kalau gitu Vivo ya. Oppo nih. Mungkin memang baterai lu nggak gede ya udah lah ya, karena perbedaan satu silikon, satu masih yang Yang lama. masih biasa, lithium biasa. Lithium ion gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Cuman kalau ngomong optimalisasi bisa dong sehari lah. Ya ini kayaknya sih kemungkinan bisa ya karena dia ini bakal jadi chipset 2 nanometer pertama. Betul, 2 nanometer pertama di dunia ya. Dan dipakai di S26. Di Berarti sebentar S26, lagi tapi nih. bukan yang ultra ya. Enggak, S26 series malah. Nah, Berarti- tapi bakal jadi kayak perbagian regional. Lagi-lagi. Ya. US dan Eropa US bakal masih Snapdragon. dapat. Nggak tahu deh. Ya pokoknya ada yang dapat Exynos lah. Kita nggak mungkin. Harusnya US Snapdragon. Gue sih pengen di Indo sih. Harusnya kita Snapdragon ya. enggak, gue pengennya sih Exynos. Gini di kemungkinan. Enggak, gue jujur aja gue lagi benci sama Snapdragon ganti-ganti nama mulu. Kenapa? Orang bagus kok. Elite Gen 5, X Elite,
8 Elite, 8 Gen 4 pusing gua. Pusing. Gua sumpah dah, gua salah mulu ngomongin lah. 8 Elite Gen 5. 8 Gen 5 Elite. Belum lagi kita ngomongin yang legend kan 6S 4G Gen Iya. 1. Wah. Makanan Oppo tuh. Bener. Gila. Terlalu pusing kasih nama. Si nama ya. Bikin kali. Ya tim dimana baru. ini langsung 10 core juga seperti biasa, yaitu pakai yang 38 buat prime core-nya, lalu big core-nya 326 Ini dan kencang yang banget sih. Untuk yang efisiensinya ada 6 core nih, yaitu 2,76 ya. Tapi prime-nya 3,8. Wah gila kenceng banget, hampir 4 kenceng. ya. Iya. Dan dia masih pakai X-Clip ya, dimana ini kerjasama dengan RDNA ya. RDNA. Jadi Ya semoga masih ada ya masih ada ya. kerjasamanya. 15% ya. Lebih powerful dari 8 Elite Gen 5. Lebih kencang. Lebih baru berarti. Lebih kencang berarti. Wah, gila. Ini menarik sebenarnya, gue penasaran sih. Lebih kenceng tapi lebih efisien, siapa tahu. Itu harusnya. Iya, Lebih karena kan dikulik-kulik nih. Apalagi kan kalau lu tahu kan kamera 200 megapiksel kan cuma di ini itu. Sekarang udah ada ini Sony. Kayaknya Sony akan buka juga. Jadi makin banyak inilah cuan-cuan. Ini tetap pakai yang sama lah. Tetap pakai sensor yang sama. 3 voltnya aja pakai Z Fold 7 kan kameranya. Iya, jadi ada juga obrolan katanya ini nggak usah diedit ya kok. Ya itu tadi obrolan tadi tuh muncul karena itu. Kenapa orang spare partnya ini kok bisa bagus di brand lain? Ya karena itu tim Samsung R&D-nya dengan pihak spare partnya dengan pihak developernya itu nggak ngobrol. Tapi make sense sih. Jadinya di 2 nanometer ini bukan untuk S26 ya, tapi pembuktian buat brand lain gunain Snapdragon sama MediaTek. Oh iya. Pakailah gua nih. Betul. Samsung Foundry nih. Betul. Ayolah gitu. Ada di 2 nanometer nih. Apakah iPhone? iPhone, tahu-taunya wih. Gak ada yang pakai. makin mendem ya 2 meter 2 meter. Atau kan dia mendem. berharap Pixel pakai lagi. Iya, oke lah ya. Enggak, cuma kita enggak ngeledek lah. Untuk 2600 ini gua rasa ini menjadi sebuah benchmark baru lah. Iya. Minimal untuk 8 Gen Elite Gen 5 bisa dapat yang lebih kenceng lah. Bener. Kita kan ngomongin Antutu enggak, tapi ngomongin soal efisiensi. Efisiensi bisa irit ya. Karena dibuktikan Dimensity efisiensi bagus sekali. Wah, itu kacau. X9, X300. X9, X300 ya. Gila. Apalagi ngomongin seri Pro. Wah, gawat ya. X300 handphone kecil baterai irit banget. Iya, goblok banget. Aneh Gila ya. lo bisa ya. Ya, tapi tetap aja masih ada orang mending Snapdragon di. Kenapa kira dia? Mungkin dia belum lihat internet kali ya. Iya. Atau dia masih mikir HP itu untuk di emulator di. Wah, masih ada yang kayak gitu. Masih ada gitu ya. Udah beli flagship masih emulator. Masa sih, ya udah lah ya, kita lanjut ke yang lain lah ya. Samsung sudah ya kita mah support lah sama Samsung ya. Lanjut kita ke Vivo S50 Pro Mini. Ini apa nih tiba-tiba Ini muncul? S50 Pro Mini udah mau mulai launching. Launching lagi. Di Cina tapi kan Cina. S50. Cuman nih gue berharap bisa jadi V70 ya. Iya. Walaupun terlalu tinggi harapannya ya. Harapannya iya. Terlalu tinggi. Tapi bisa jadi karena enggak kemarin itu yang seri Pro Mini enggak sih? Ya enggak. Tapi bisa terlalu tinggi tapi ada posibilitas Oh, karena gitu. harga Vivo X300 kan naik ya. Naik. Berarti harga kan ada headroom 10 gitu juta ya. kosong nih. Tapi kalau V udah masuk ke sono, maksudnya yang Pro kali jadinya seri Pro ya. Itu. Oh iya jadi benar juga. V70 Pro Mini. Iya, Wah. di mana ini langsung kelihatan ya untuk kamera IMX882 periskopnya. Iya. Lalu 6.500 watt ini dan pakai 8 Gen 5, 8 Elite Gen 5. Artinya ini lumayan flagship. Enggak 8 Gen 5 doang. 8 Gen 5 ada tuh yang buat low ininya, low Oh, power. ada ya? Iya. Ribet Nah banget. kan ribet kan, makanya gue lagi gak suka sama Snapdragon. Namanya aneh banget. 8S kali coy. Gak ada, 8 Gen 5 mau dikenalin. Ada kan? Ada. Bodoh banget. 85. Nah, ukurannya sama kayak Vivo X300 6,31. Wow. Ringan. Kameranya kayak apa? iPhone Air. Iya, tapi iPhone 3 Air. nih Iya, gitu. 3 doang ya. Gini kita lihat juga ini akan mengarah ke bagian yang air-airan gini. Karena ternyata dibuktikan guys, gue udah membuktikan sendiri. Gue juga salah satu yang baca soal iPhone Air. Pas gue pegang bagus, Itu enak ya. cu. Sayang aja baterainya, speakernya najis. Tapi ngomongin speaker di, Nah. cerdasnya Apple, dia tuh mononya nggak di bawah di. Iya sih, bener. Brengsek jago banget itu sebenarnya anjir. Iya. Karena lu akan scrolling begini. Iya, cuman yang bisa begitu cuman iPhone sebenarnya sih emangnya. Yang lain nggak bakal bisa. Kenapa nggak Dianjing-anjingin pasti. Oh, jelek banget nih.
Cuma Nggak dia bisa harusnya. pasti sentimen orang kalau Oh. Apple tuh sejelek-jeleknya itu tetap Apple. Apple, iya, kan? iya. Nah ini kalau misalkan Vivo begitu, Vivo jelek banget Lah, nih. kok begini? Hancur Gitu banget kan? nih. Kok begini Iya. guys? Gitu Nggak kan? bisa. Tapi kalau ngomongin ini gue akan sangat support ya, karena lagi-lagi untuk yang mini kayak X300, mana X300 guys? Di atas guys. Di atas ya. Hah? Mininya si Vivo Nggak usah, ini ngomongin gak cuman mini doang, gak cuma kalau mini pasti panas, kalau mini pasti baterai kecil, enggak. Baterai masih bagus. Baterai bagus. Kamera masih bagus gitu kan. OS juga nggak gimana-gimana, ini bener-bener pilihan tangan lu aja. Ya gitu lah, maksudnya untuk seri mini nih harusnya tetap disupport lah gitu. Jadi memang untuk yang pro-nya kalau bisa harga-harga 10 ya. Yes. Karena kan bisa tuh 10 8 Gen 5 masih flagship ya, lah jatuhnya. karena gue lihat nih Vivo ini salah satu brand yang berhasil untuk diversity di. Misalnya gini, kita ngomongin adalah iQOO dan Vivo. Ya, Kalau lu mau ngomongin kamera udah pasti ke Vivo. ya. Perbedaan jauhnya ada di kamera depan. Kamera depannya. Kamera depan iQOO kan kadang-kadang wah gitu. Sengaja biar belinya ayam Vivo aja. Iya, pas gue rekam video kamera depan awannya putih. Cuman ya gitu perbedaannya. Nah di sini tuh dia akan bisa nih untuk bedain yang X dengan V. Bener. Yang dimana lu user X yang gak usah nyesel-nyesel amat. Bener sih, iya sih. Karena lu nggak akan, karena user V ini kalau dapat mininya pasti berasanya tetap kayak V, Yes. bukan kayak X gitu. Ih kalau bener ada sih masuk Indo sih Seneng bagus banget ya. Walaupun desainnya ya air banget sih emang sih. Tetep nggak air lah, air kan gede, tapi tipis. Iya cuma maksud gua kayak Compact ya? Iya, jadi kayak mau tau gak apa? Kayak Infinix, Pak. Oh iya. Infinix nih brengsek emang nih. Bener sih. Trension. Infinix hot apa not ya? Hot ya? Nah, hot dulu. Hot yang kecil satu Iya. doang tuh. Yang Chandra bilang kurang ajar nih brand itu. Chandra tuh ada tuh ya. Itu wah, ya udah lah rusak ya sama Infinix ya. Enggak apa-apa, bagus-bagus aja kan. Gitu. Bagus sebenarnya cuma Oke ya, lanjut Masuklah. juga. Tapi di sini menarik dia tetap ada IP rating dia. itu 69 68 sebenarnya udah komplit sih. Cuman Komplit sih. pastinya IP rating dengan wireless charging gitu-gitu Iya. ya. Udah Pasti juga kencang. nggak pro ya tapi ada akses linear juga. Oh. Udah komplit. Jadi oke gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke Infinix ya. Kalau Vivo gue sih berharap masuk lah ini. Ya. Untuk kaum muda sih berhasil banget. V60, V60 Pro, V60 Pro Mini. Iya, Pro Mini. Kalau nggak V60 Pro-nya Mini. Yes. Kita lanjut ke kompetitor lain ya, itu Transsion lagi-lagi Infinix ya. Infinix Wah, ini ini sedikit dia. aja karena Infinix Note Ultra 60 Ultra ini tiba-tiba udah ada ininya nih, udah ada hilalnya. Udah hilal loh, awal tahun kayaknya ini guys ya. Iya, akhirnya muncul nih. Ini adalah salah satu penghambat kita membahas Infinix merekomendasikan Infinix 50 gitu. Karena nggak tahu nih Infinix 60 masuk apa enggak. Cuman udah ada nih tanggalnya nih. Iya. Di 2026. Cuma kita nggak tahu kapan. Dan langsung produknya tuh wow, baru kali nih Baru lihat. banget, baru si banget. Infinix Note 60 Ultra. Ultra gitu. Enggak, sebenarnya kemarin udah ada. Iya sih, Tapi ya. Zero Ultra. Yang dimana agak aneh. Padahal mereka udah bilang Zero itu hilang. Tiba-tiba muncul Zero Ultra. Ya itulah Infinix ya. Jadi Note-nya yang dibikin flagshipnya. Betul, Sama gitu. kayak Tecno. Camon kan. Camon ya. Iya, Dia iya, tuh iya. ada apa namanya? Dia tuh menjanjikan desainnya tuh bakal keren katanya. Dan dia Iya. di collab dengan Pinin Farina. Gue juga gak tahu apa. Ini pabrikan mobil Itali katanya. Wow, pabrikan mobil. Berarti kayak Vespa, enggak ya? Kan mobil Lamborghini, Lamborghini, lah. ya. Lamborghini. Gua nggak tahu Pinin Kok Farina udah gak ada pakai siapa. BMW lagi ya? Gacuan emang gacuan. Parah ya, tahun lalu bareng langsung nggak mau BB. Gak ngaruh dia. Yang satu dipakai Infinix, yang satu dipakai aku. Iya, Gak ada duit. Iya, gak ada duit. Mampus lu BMW lu. Lu terlalu greedy. Iya, terlalu greedy lu ya. Udah kaya masih greedy dia, brengsek ya. Oke. Tapi kalau ngomongin Infinix Note 60 Ultra kalau nggak salah nih harusnya pakai 8000 series lah. Infinix harusnya Iya. ya, Note Ultra Gua tuh. Ya. ngarep lu padahal kemarin udah tabletnya pakai 888, bisa kali ini pakai 8 juga ya. Bisa sih, cuman aduh belum. Masih Dimensity ternyata Iya. guys. Gitu Cuman ya. gue penasaran sih Note ini bakal jadi yang tipis atau tidak. Oke, benar. Enggak, gue penasaran di kamera harusnya Kamera juga. dia tergampar dengan Tecno. Karena Tecno. mereka kan dianggap saudara tapi berantem nih. Iya. Harusnya mereka bisa dong implementasi flagship Transsion untuk dapat kamera yang lebih oke. Oke, kita mungkin setelah berita pasti udah ke yang pengen rekomendasi nih. Rekomendasi. Sebenarnya bukan rekomendasi sih, lebih ke pemilihan aja lah. Pemilihan, gitu ya. iya. Pemilihan di setiap harga. Tapi sebelum itu nih ngantuk banget nih. Gimana solusinya? Ngopi bang, Oh gitu ya. pakai biji di bawah. Ini adalah bijinya Aldi.
Biji kopi dari Saka Coffee Roastery ya. Ini tuh salah satu yang Arabica punya. Ini acidity-nya medium, body medium. Ini flavor notes-nya apa nih maksudnya? Ada brown sugar, ada malt, coklat gitu. Jadi kalau lu minum tuh ada hint-hintnya rasa coklat. Ada coklatnya gitu. Manis, Coba gitu. coba kita cium nih. Salah. Ya. Sini ya ciumnya. Wah. Oh iya ya, ada bau ini ya. Bau mulut gua anjing mantul. Mantul. Bau mulut sendiri cium ya. Bagus kopinya. Ini enak ya. Tadi gua udah nyobain juga dijadiin latte sama Aldi pakai mesin kopi Xiaomi. Yoi. Wah gila, bagus banget The mesinnya. best itu ya. Kalau beli di link bawah lah ya. Wah, iya langsung beli aja. Langsung beli aja ya. Tapi gitu lah. 100% full Arabica, Saka Coffee, pilihan keluarga Jokowi. Oke, kita langsung ke apa namanya rekomendasi ya. Rulesnya adalah kita tidak akan masukin semua barangnya. Dan kedua, rulesnya ini akan kita pilih, lalu kita jadiin satu karena ini udah akhir tahun. Iya. Aja sih. Dan beberapa nih dan kita pilih tuh yang kayak bolak-balik masuk tuh kira-kira mana yang terbaik gitu ya Yes, di boleh. episode sebelumnya aja. Oke, Oke mulai. gitu ya. Kita mulai dari 1 jutaan dulu. 1 jutaan. Oke, di 1 jutaan tuh ada Infinix Hot 50, lalu Itel City, Iya. lalu Redmi 14C, Poco T75, Samsung A15 digeser aja ya. Geser aja ya. Dan Samsung A07. Gitu. Kira-kira di mana 1 jutaan yang menurut lu fenomenal? Kalau gue Redmi Yang mana? 14C lah. Ah enggak sih kalau gue Samsung A07 di A07 tuh Yang kalau yang 6128. bagusnya mahal, coy. yang 6128. 6128 tuh udah nyentuh 2 juta. Yang 418 maksud gua, yang gak durhaka banget. Enggak, gue wajar-wajar aja lah. Atau mau 1 juta kita masuk ini Apa? Oppo A6 Nggak, itu mau- series, wah gila. Oppo A6 muncul loh tadi 1,6 juta 685 UFS loh. Terlihat bagus, mau tau gak kenapa? Karena Realme C85 Pro muncul dengan 65 eMMC, harganya 3 juta, jualan IP69 Pro. Kelihatannya Oppo bagus. Sampai akhirnya gue liat lagi RAM-nya mau itu 464. HP durhaka A6 ya. HP anak durhaka ya. Kalau lu ngasih ke orang tua 464 sudah pasti durhaka lah pokoknya. Gitu ya. Samsung sebenarnya bagus ya, cuman ya itu 464 4128. Betul sih. RAM-nya doang sebenarnya. Shit, 4 doang ya. Coba RAM booster tuh beneran kerja gitu ya. Gak bisa, RAM booster gak. Nih untuk salah satu teman lagi yang suka beli-beli barang ya di TikTok, mohon perhatikan ini. Kadang-kadang penjual di TikTok ini juga kurang ajar nih. Iya. Ngomongnya 12 giga. Padahal isinya. Padahal 6 giga plus 6 giga di. Wah, itu kacau banget. Malah yang parah 4 plus berapa nih? 4+8. Beda ya untuk RAM yang biasa dengan RAM virtual. RAM booster, iya. Speednya beda guys. Kalau RAM itu speednya jauh banget, Iya, 5000. nggak ada fungsinya. Gak ada fungsinya Nggak ada tuh. fungsinya. Dulu ada niatan dari MediaTek kan gue bilang itu ya. Oh iya sempet ya. MCQ tuh pengen ngambil jadi speednya RAM ke UFS itu lebih tinggi. Gak Nggak kepake. bakal bisa. RAM itu kenceng banget Kenceng loh. banget gila. Iya. Speednya kenceng banget ya. Jadi hati-hati di sini ya, hati-hati untuk pembeli gitu ya. Satu lagi A07 itu walaupun lumayan kenceng, RAM-nya 4, lalu kedua dia tidak punya NFC. Yes. Pilihannya si Aldi itu 14C punya 14C, NFC, NFC, gitu ya. yap. Ya tinggal pilih aja lah ya mau yang mana gitu. Kalau mau bener banget sih Infinix Hot 50. Iya kalau mau yang spek banget sih Hot 30. Iya. Cuma kalau gue pribadi kalau dipilih dari yang kita sering sebut 1 jutaan ya. Kalau gue A07 sih. Gua Redmi. Redmi ya. Ya udah tinggal pilih, kasih tahu di komen. Oke. Link ada di deskripsi. Iya, lanjut di 2 jutaan ya. Oke, di 2 jutaan ini lagi-lagi banyak ya kita selalu Banyak ngomong banget nih, 2 juta nih. Banyak banget nih karena memang 2 jutaan itu full dengan Transsion. Bener, Transsion kacau. Sudah sulit masuk Realme, Iya, udah iya, sulit. iya, Vivo udah sulit, Iya. gitu ya. Di sini ada yang paling menarik ada Motorola G45 ya. Yes. Lalu di sini juga dari grup iQOO juga ada iQOO Z10 Lite yang 685, lalu Y29 685 juga. Lalu di Redmi juga ada Redmi Note 13 4G 685 juga, atau yang G99 ini Redmi Note 14 4G. Lalu di Transsion juga ada Tecno Camon 40. Wow. Ada ultrawide LYT 2,8 jutaan juga, atau Tecno Vova 7. Dan juga yang terakhir Tecno Spark 40 Pro Plus dan Infinix 60 Pro Plus gitu ya. Iya, Ada juga iya. yang lain di sini Nubia 2. Nubia ini punya shoulder trigger gaming juga. Lalu juga ada Poco M series yaitu M6 dan M7 Pro. Lalu ada Infinix Note 50 series. Harganya udah mulai turun karena 60 mau keluar. Mau keluar. Gitu. Nah, dari list tadi siapa yang paling menarik Di? Gua sekarang dukung banget sama Infinix sama Tecno Spark Pro
Infinix Camon. 60 Pro ya. Camon. Iya. Sama yang tipis Infinix Oh, Technospark. Oh. Technospark 40 Pro. Oh betul, untuk 2 jutaan sih Gua gue juga kesana. sama. Gua Kalau suka gue banget. juga antara Technospark 40 Pro Plus atau Infinix Hot 60 Itu Pro bagus Plus. banget. Ini kedua handphone tuh tipis, tapi kenceng, tapi adem. Baterai gede. Baterai lumayan gede Wah, gitu. gila. Nah, perbedaannya apa nih Bang? Yang paling signifikan pertama, Infinix Hot itu terkesan punya kamera lebih baik dibanding Tecno. Iya. Karena dia pakai ada gue lupa lagi namanya Sony IMX Iya, lah ya. IMX. Ini salah satu kalau lu nggak tahu dia pakai sensornya Fine X9 seinget gue lupa ya. Lalu kalau si Technospark ini bisa wireless Reverse charging. wireless apa wireless ya? Wireless. Wireless ya. Wireless charging Iya, gitu. iya, Sebenarnya Infinix enggak. Jadi, nah, cuman masalahnya adalah di desain doang. Infinix Note Pro Plus ini terkesan punya desain yang agak Biasa aja. biasa aja sih, karena merah putihnya ini enggak banget nih. Iya, aneh banget. Apa sih merah putih? Merah pink ya? Aneh banget ya. Atau ya Tecno gitu ya, tinggal pilihan aja. Cuman gue juga setuju tahun ini fenomenomenal banget karena Tecno Infinix AI-nya bagus banget. juga bagus. Wah, itu dia. OS-nya juga upgrade. OS-nya udah clean. Wah, Kalau gila. di brand lain nih gue tahu ya kenapa kita puji itu bagus karena ada yang jelek. Bener. Ya, kenapa satu hal itu bagus? Karena ada yang yang jelek. Dari mana Bang? Nih, Infinix atau Tecno atau siapapun Transsion ya, Ya. mau flagship, mau mid-range, mau bawah, OS-nya sama. Punya speed juga sama gitu. Iya. Fitur juga sama nih. Gila, itu sebenarnya acara bisnis yang bodoh gitu kan sebenarnya ya. Lu kalau perhatiin kita bisa sebut Oppo A series fiturnya Oppo A seri anjay ya. Gitu ya. Beda sama Reno beda. Tapi ketika ngomongin Infinix dan Transsion ini gila sih. Ini bagus banget. Emang sulit sekali untuk mengalahkan Transsion di range 2 jutaan di. Emang Parah. setuju. Parah sih, gila banget sih. Terlalu Palingan- bagus. Pak ya, mungkin dari lu pada yang agak nggak suka handphone tipis ya, lu bisa pilih aja tadi yang pilihan list kita. Ya aja. mungkin Poco aman. Aman. Nubia Neo Atau bagus. lu mau yang keren-kerenan OVA 7 bisa. Poco juga bagus. Bagus juga gitu. Atau mau kamera banget ya Kaman 40, cuman kalau gue sih ya tetap ya Infinix Hot atau Tecno Iya, itu ya. Spark. Ya udah. Ya karena itu 2 jutaan ya pilihan kita ya. Iya. Kita lanjut ke 3 juta. 3 juta. Wah, 3 juta agak berat sih. 3 juta berat karena ini potensi untuk berisiknya ini sangat mengerikan di. Mm-mm. 3 jutaan adalah orang yang sebenarnya punya duit tapi nggak banyak banget, jadi dia punya banyak riset. Iya. Wah, ini 3 jutaan nih ya. Lalu kita masuk ke salah satunya lagi adalah Tecno Camon 40 Pro, Poco X6, lalu ada Realme 13 Plus, Redmi Note 14 5G, Infinix GT20 Pro, dan Redmi Note 13 Pro 5G dan juga Redmi Note 13 Pro 5G dan Samsung A17 mungkin. Lalu A17. juga ada iQOO Z9 biasa, ZN-R sama Z10 gitu. Nah itu, kira-kira di siapa pilihan 3 jutaan? One and only Tecno Camon gitu. Betul! Sudahlah! Kamu 50 Pro sih. Tidak ada lawan ya. Tapi kalau lu nanya nih, sebenarnya gini, kalau gue mau ngasih fair-fairan di kayaknya kalau lu nanya kan di sini ada Infinix 3 Infinix 30 GT30 GT30 sama iQOO ZN-R. Sebenarnya kita belum milih karena apa? Karena kita akan bandingin nanti. Mending Bener. nonton aja video di situ. Stay tune aja, subscribe. Iya, mending gitu aja ya, mending tonton videonya lalu pilihlah di situ. Benar. Belilah di link situ. Linknya di situ juga. Iya. Gitu. Tolong Pak Bilal ya, dipercepat yang lain ya. Kasihan. Oke ya. Nah, itu ya untuk kalau yang nanya ZN-R apa Infinix Hot 3 Note apa Infinix GT30 ya. Ya sisanya itu menurut gue sih ya masih tetap lah Tecno Camon 40 Pro lah. Camon 40 Pro udah paling bagus. Itu gila banget sih. Kok bisa kameranya bagus banget ya? Yes. Enggak gini gue udah bandingin sama Samsung gitu. Masih menang. Masih menang aja. Bahkan sama flagship sekarang juga masih Sama flagship. head to head gitu. Iya, bahkan kita kan ada sama flagship terkini kan. Iya, head to head dia. Kok bisa head to head ya? Iya. Detail kamera mukanya lebih ada nih muka gue nih. Kok bisa Tecno Camon nih? Mumpung ada menurut gua Tecno Camon 40 Pro, lu beli aja kalau Beli masih aja, ada. beli Mau desain baru terserah deh. Mana desain baru singkat gue Sand Gold apalah gitu ya gua. Iya, warna iya. Wah, kacau ya, itu salah satu fenomenal. Kita lihat apakah Tecno 40 bagus seperti ini
Atau balik ke Tecno yang lalu, yang Camon Premier. 20 Pro Premier. Premier Wah. ya, kacau ya. Oke, kita lanjut ke 4 sampai 5 jutaan ya. Wah, ini nih mulai bingung Oke. lagi. 4 sampai 5 jutaan nih, kita lihat kandidatnya ada siapa aja. Ada Poco X6 Pro, Poco Ya, X7 Pro, S7 Pro. Realme 13 Pro Plus yang punya periscope ya. Infinix GT 30 Pro, Honor X9C ini di mana tahan banting aja ya. Lalu Samsung A55 atau A36 gitu di. Lu pilih mana nih? Wah, pusing banget sih 45 juta nih. 45 juta bahaya nih sebenarnya nih. Agak serem nih. X7 Pro pakai apa sih? X7 Pro itu pakai 8400 8400 ya. Ya itu paling ya. X7 Pro betul lagi. Nggak ada lagi. X7 Pro dari desain Desainnya dan dijanjikan akan dapat HyperOS secara cepat. iya. Menurut gue Poco X7 Pro ini salah satu pemenang di HP 4 sampai 5 jutaan menurut Iya gua. sih. Tapi memang belum ada yang mind blowing ya, nggak kayak tahun lalu sih. Oh belum. F kan dulu kan ya. Sebenarnya mind blowing ya GT30 tetap mind blowing lah. GT30 pasti kencang, cuman kalau ngelihat keseluruhan menurut gue sih Poco X7 Pro sih desainnya juga oke. Bener sih, nggak Clean. cuman kan kalau beberapa waktu lalu kan ada F6, F7, F6 tuh masih Wah, 5 juta, iya. F5, wah 4 jutaan kan. Nah, ini sekarang lagi belum ada sih, belum Belum ada panas menurut gue ya banget. X7 Pro lah. Paling aman, paling kenceng. Paling aman, paling kenceng ya. Yes. Kamera juga oke gitu. Oke juga. Ya tapi kalau lu pengen yang ada treasure-treasurnya kayak Infinix GT30 ya boleh-boleh aja Boleh sih gitu ya. GT30 Pro. Atau lu mau patahan banting bisa X9C juga tuh Iya. agak kenceng oh, tuh. gila tuh, tahan banting Iya, gila tuh. atau kalau lu mau Samsung ya nggak usah nonton ini sih sebenarnya. Udah Samsung Beli aja. aja Samsung Iya. dah. Tapi kalau bisa A55, A56 lah gitu ya. Iya. Oke, kira-kira itu terserah lu setuju mau kita apa enggak ya, tinggal komen aja. Lanjut ke yang terakhir yaitu 5 sampai 10 jutaan. Ya langsung skip ya. Wah, 5 sampai 10 jutaan itu sedikit sekali ya. Lagi-lagi kita sebut aja ya udah Poco F7, iQOO Neo 10 ya. Lalu ada 15T, V60, Reno 14, Realme GT, S25 FE dan sampai 15T Pro di 15T juga masuk ya. 15T series. Menurut lu yang mana kalau dari lu di? Gua 2 sih di sini. Apa? Pertama 15T sama iQOO Neo. Kalau gua V60 sama 15T sih. Tapi menurut gua untuk saat ini mending V60 jatuhnya. V60. Iya. Bener sih. Kalau gua bukan ngomong bagus-bagusan. Makin mahal makin bagus pasti. Nah. Kayak Realme GT gitu atau Samsung. Cuman menurut gua lu bisa save sedemikian rupa duit karena V60 ini videonya udah better. Benar. Udah karena update kemarin dan udah dapat origin. Itu juga sih. Ya kan? Iya. Fotonya ini sebenarnya nggak jelek, bagus nih. Iya. Tinggal tuning-tuning sedikit. Jadi kayak desain juga bagus, OS-nya juga clean menurut gue ya salah satu yang lebih mantap aja. Nah sebenarnya yang dilema adalah gue ini fans ColorOS, tapi ya Reno 14 ini menurut gue Terlalu biasa aja. terlalu biasa ya semenjak V60 ini update origin. Iya, makin oke Iya, sebenarnya. jadi makin oke gitu. Makanya pilihan gue di V60 sih sebenarnya. V60 bagus, cuma 15T lebih juga bagus. Iya, ngomongin price to performance-nya kan. Iya, 15T bagus. Brengsek ya. Iya. iQOO Neo udah spotnya performance lah. Iya. 15T lah dibanding V60. Wah, V60 sebanding sih Zeiss, sebenarnya. 15T. Leica. Leica. Iya, sebanding sebenarnya. Ya tapi kalau lu misalnya lihat video ini 5 atau 10 jutaan, lu punya duit 10 juta, 9 juta ya boleh aja 15T Pro sih. 15T Pro langsung. Atau kalau mau Samsung yang aman-aman aja ya S25 FE silakan aja gitu. Dan 15T sama V60 ini belum main tele jauh kan? Belum. Belum kan? Iya makanya. Iya mana seru banget ya. V60 setelah update sih jadi menarik banget. Itu dia Anjir. sih. Goblok, tiba-tiba video bisa ganti lensa. Kemarin nggak bisa pak. Kemarin ada yang nanya emang nggak bisa bang, nggak bisa. Bahkan di 30 fps tuh dia cuma dari bener-bener langsung Cuma ke lensa belakang telenya. aja, iya. Sayang banget tuh. Nah ini udah bisa sekarang nih, gitu ya. Heeh. Kira-kira gitu aja. Flagship lah, flagship satu lagi. Flagship ya. Flagship tahun ini siapa menurut lo? X300 gue sih. One and only bro. X300 ini karena nggak ada Xiaomi 17 aja. Sampai 17 gue masih Apa X300 jangan dimasukin dulu ya? Enggak juga ya. udah keluar. Xiaomi 17 gue belum bisa masukin sih, karena di luar masih kelihatan belum gimana-gimana. Hah. Tetap yang bagus tuh Ultra Oh kayaknya. iya Ultra. Itu pun masih banyak catatan ya di gua. Gue pengennya, aduh gue bingung sih. Kalau gua X300 sih menurut gua. Karena compactnya itu compact ya. Compactnya bagus. Compactnya iPhone nih. iPhone 6 biasa. Cuman gue nggak bisa lepas dari X9. X9. Gede sih, cuma Iya, cuman nggak bisa lepas aja gitu loh. kameranya tuh, nah ini juga anjir si BBK sih. Lu kalau nanya bagusan mana X9 sama X300 mungkin kita akan bandingin lagi ya. Anjing. Nanti kita akan bandingkan ya. Jadi silakan pilih. Cuman untuk saat ini, Iya. kalau gue pribadi masih X300. Iya sih benar. X9 bukannya jelek, nggak juga. Nggak juga. Bagus juga. Cuman gue itu mempertimbangkan dimensinya.
Iya, Dimensity Gitu tuh X300 enak banget handling. Dipegang selesai pak. Lu pakai kemana-mana enak pak. Lu pakai rekam juga enak. Coba Kalau X300 pakai Rolls tuh bagus banget sumpah. Iya goblok ya. Itu udah. Kemarin udah ada X8 sebenarnya. Cuman Fine X8 Kurang kecil. kurang kecil ya. Kurang Ya, kecil. masih gede sih itu. Aduh, sayang banget sih. 300 bagus Kalau Rolls banget. tuh emang bagus. Fun fact gue denger katanya X300 sama yang Pro Hah? laku banget yang Pro bukan 300. Gue heran sih. Karena yang kecil tuh orang bakalan masih takut. Masih takut ya? Masih banyak skeptis handphone kecil tuh bakal jelek. Padahal enggak ya. Apa mending Samsung S25 aja tuh. Bagus tuh. Kamera wah gila. Lu kalau mau Samsung S25 lu boleh tuh. Baterainya awet. Kameranya bagus. One UI. One UI. One UI. Gila lu. Kapan lagi lu dapat One UI di S25 yang compact nih? Compact ya, Iya, compact. Ya, oke. Kalau nanya panas gak bang? Hangat. Hangat. Hangat ya. Samsung tuh hangat lah. Dan dapat charger juga. Dapat charger juga. Iya. Gila. Gue suka banget. Apalagi setelah update Nano Banana kemarin. Oh, Wah, iya. Nano Banana. Sarang heo. Nano Banana ya. Luar biasa ya. Suka lah gue sama Samsung lah. Keren-keren. Oke ya. Berarti kira-kira itu aja lah ya. Ya. Dan kita bebas lah. Maksudnya ini forum bebas. Silakan lu kalau nggak setuju. Nggak apa-apa. Boleh aja. Komen aja. Siapa tahu ada yang komen kan. Bang. Mendingan ini bang. Gitu. Bisa aja gitu. Bang. Mendingan Zenfontaine. Zenfontaine mana ya dia? Terjebak dia nih orang nih. Hah? Zenfontaine kemana ya? Udah nggak ada, udah hancur tuh handphone tuh, udah tua. Udah nggak bisa. Dan handphone bagus padahal ya. Goblok banget Asus tuh anjing. Handphone bagus, kameranya jelek. Compact kenceng. Kameranya doang jelek. Kamera iyalah. Tapi dia compact banget. Jadi Iya. emang lifestyle gitu loh. Orang-orang yang gaya aja. Sial sih ya, dia menghilang, compact-nya nggak lagi gitu. Goblok. Sekarang udah compact. Udah compact balik lagi Kayak compactnya. SpongeBob ya. Bodoh ya. Nah terakhir deh, lo kan dari Bali. Menurut lo Aiko apa Poco nih? Spesial buat di live aja lah. Lu suka konten teknologi yang nggak biasa, yang kadang bego, yang kadang gila, tapi tetap selalu bikin lu tetap update. Ya, gabung aja jadi warga nyantai lewat tombol join di sini. Dapetin badge spesial, emoji kocak, dan akses ke konten Bregotek yang nggak disensor. Betul, Yang itu adalah berita yang panas, tapi nggak panas, tapi tai gitu. Tapi tai banget. Tai Iya, ya. tahu Udah gua. 3 tahun di sana sama dengan tidak ada charging, ya. Dia menang recycle karena memang peduli lingkungan ternyata nih. Betul. Bukan gara-gara kemahalan. Bukan. Tapi anehnya ya, di setiap promo dapat casan. Iya. Yang cuma bisa lo dapetin kalau lo udah masuk ke circle-nya Nyantai. Gue tahu ini bukan membership recehan, tapi ini kita persembahkan buat lo semua para veteran penonton Nyantai yang udah nemenin dari awal. Lo bakal dapet ya konten-konten yang lebih jujur, lebih bebas, dan pastinya tetap ala-ala tongkrongan. Termasuk nih Pacul of the Week yang jawab langsung di komen lo saat di live nanti. Lo nanya, langsung kita bacain, langsung kita jawab, no cut, no sensor ya. Klik tombol join aja sekarang dan jadi bagian dari Elite Squad-nya Nyantai. Asik Elite Squad, warga. Ya. Jangan lupa join. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk live kita today ya. Silakan aja kalian komen-komen di video ya. Gimana menurut kalian tentang list barang kita sama Samsung, bahkan juga Aiku dan Poco ya. Pertarungan sebentar lagi ya. Tunggu aja F8 bakal dijual di Indonesia. Oke. Jadi sampai jumpa. Bye bye.